Selanjutnya di video ini, kita akan membuat progress bar menggunakan HTML. Untuk membuat progress bar pada HTML, itu kita gunakan tag yang namanya progress. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah bisa kita lihat hasilnya di browser ya. Ini jangan lupa di save, lalu ke Google Chrome, saya refresh. Nah, maka kita akan dibuatkan progress bar seperti ini ya. Jika dilihat, progresnya itu mirip ya ketika kita mengcopy file di Windows ya. Nah, di dalam tag progress ini, kita bisa memberikan beberapa atribut. Nah, atribut yang ada di dalam tag progress ini, yang pertama ada atribut yang namanya value. Ya, value sama dengan, lalu petik 2, kemudian nilai dari atribut value ini itu merupakan angka. Kalau misalkan di sini saya ketik 0.50, ya 0.50, lalu di browser saya refresh. Nah, terus sekarang dia berada di 50. Kalau saya naikkan angkanya, sekarang 0.50 ke 0.90. Saya refresh lagi browsernya. Nah, sekarang dia sudah berada di 90%. Nah, jadi atribut value ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar proses yang telah terjadi. Jadi secara default, nilai minimumnya itu adalah 0. Ya, 0 berarti progress bar-nya kosong. Kalau saya nolkan di sini, lalu lihat hasilnya di browser, ya maka progress bar-nya kosong. Jadi sekali lagi, nilai minimumnya itu adalah 0. Dan nilai maksimalnya itu adalah 1. Jika saya ganti 1, saya refresh kembali browsernya, maka progress bar-nya itu akan full. Nah, jika kita ingin mengubah skala ini, ya kita bisa menggunakan atribut max. Nah, kalau misalkan di sini yang value-nya saya ganti di sini 50, kemudian saya tambahkan atribut max di sini, maksimum 100. Ya, jadi dari 100 maksimum nilainya adalah 50. Saya refresh browsernya, nah maka dia akan setengah dari nilai maksimum, yaitu 100. Untuk tag progress ini bisa kita gunakan untuk menampilkan durasi suatu proses. Ya, misalnya durasi untuk upload dan download. Dan tentu hal ini kita harus kombinasikan dengan JavaScript ya. Nah, untuk membuat progress bar, ya selain menggunakan tag progress, itu kita juga bisa menggunakan tag meter. Misalnya di sini, ini saya bungkus dengan tag P ya, supaya nanti ini bersusunan ke bawah. Kemudian tag penutup P ini, saya pindahkan ke sini. Kemudian saya enter di sini, buka lagi tag P. Ya, jadi saya ulang kembali, selain menggunakan tag progress, itu kita bisa membuat progress bar menggunakan tag yang namanya meter element. Oke, sampai di sini. Kita akan lihat hasilnya dulu di browser. Kita refresh. Nah, ya jadi hampir sama ya ketika kita menggunakan tag progress. Di sini kita juga bisa menempatkan sebuah atribut value. Saya isikan di sini 50, kemudian saya tambahkan atribut max. Kemudian di sini misalnya 200. Kita lihat hasilnya di browser, saya refresh. Nah, atau begini, untuk tag meter ini paling sering kita gunakan ketika kita ingin membuat progress bar yang terkait dengan tinggi. Anggaplah di sini tinggi badan. Nah, tinggi badan di sini misalnya 175.
ya value-nya 175, maksimum 200. Saya refresh. Nah, tinggi badan. Atau di sini kita bisa tambahkan informasi ya. Di sini. Di sini 175 cm. Saya refresh lagi. Nah, tinggi badan 175 cm. Ya, jadi itu untuk membuat progress bar pada HTML menggunakan tag progress dan tag meter. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.